Oke, kita akan membahas tentang diesel runway ya. Sebenarnya banyak yang sudah membahas ini di YouTube, tapi saya lihat itu tidak satu pun yang akurat ya. Jadi penyebab diesel runway itu banyak yang ngawur ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada yang bilang dari ecu yang bermasalah, ada kalau yang diselama itu seal bospomnya yang bocor, ada yang dari gentong nanti oli itu masuk ruang bakar dan jadi diesel runway, ada yang dari seal as turbonya jebol sehingga masuk ruang bakar dan terjadi diesel runway. Ada juga yang dari selang PCV nya ya, PCV nya jebol. Cuma itu tidak bisa dibuktikan ya, kalau gentong bikin runway, seal turbo jebol bikin runway, PCV jebol juga bikin runway, itu semua adalah keliru ya. Syarat untuk terjadinya pembakaran itu yang pertama adalah bahan bakar itu harus ngabut sempurna. Jadi kalau bahan bakar itu ngabut sempurna, baru dia bisa dikompresi dan jadi ledakan dan terbakar. Jadi kalau gentong itu paling-paling dia itu oli yang masuk ruang bakar itu jadi asap. Kalau seal turbo jebol misalnya jebol parah, itu yang terjadi itu oli masuk ruang bakar dan dikompresi dan dikeluarkan lagi. Biasanya kalau parah itu lewat lubang knalpot belakang itu netes oli. Nggak bisa itu oli dikompresi terus jadi diesel runway, dia terbakar. Kalau PCV nya yang jebol misalnya keluar oli berlebihan masuk ruang bakar, itu juga tidak akan bisa terjadinya proses pembakaran karena dia dalam kondisi tidak mengabut ya. Jadi syarat untuk terjadinya pembakaran itu harus bahan bakar itu benar-benar ngabut sempurna. Kalau ngabut itu bahan bakar cair itu menyerupai gas, jadi dia itu sangat halus dan mudah terbakar. Soalnya kalau mesin diesel itu tidak ada pematiknya, jadi tidak ada businya atau pematik apinya, hanya mengandalkan kompresi tinggi ya. Terus kalau analisnya seperti gentong, seperti seal turbo jebol dan PCV jebol itu kok salah, penyebab utama runway itu salah. Itu terus penyebabnya apa? Kan kita harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya, harus jelas. Nanti ada yang gentong terus takut bawa mobilnya karena nanti takut runway. Itu ada yang sampai satu perjalanan itu dinamakan vampir oli ya, mesinnya itu habis sampai 2-3 liter oli
misal dari Jakarta ke Surabaya itu kan jarak jauh, berhubung gentong parah, dia itu nambah oli terus, itu pun juga tidak terjadi runway ya. Ada juga yang selang turbo, as turbonya silnya jebol, itu nanti oli itu masuk ke ruang bakar juga. Itu pun juga banyak yang mengalami itu juga tidak terjadi diesel runway. Jadi kalau sil turbo jebol parah, olinya ngucurnya deras, itu yang terjadi knalpot di belakang itu netes oli ya, jadi penuh dengan oli. Kalau PCV-nya yang jebol itu juga sama, tidak terjadi diesel runway. Diesel runway itu mesin diesel yang nyala sendiri dengan RPM tinggi yang tidak bisa dikendalikan, jadi tidak bisa dimatikan dengan kontak, dengan kunci kontak. Itu bagi yang tidak paham itu pasti ketakutan, lari menjauh. Terlihat itu sangat mengerikan, soalnya diiringi asap putih tebal. Apalagi yang bawa ibu-ibu, wah bisa nangis, lari, ngumpet. Kalau kita tahu itu diesel runway itu penyebabnya apa, tentu kita bisa mencegah. Dan itu sepele sebenarnya penyebab diesel runway itu. Jadi diesel runway itu disebabkan oleh overheat. Ketika overheat itu oli mesin itu mendidih, dia mencapai titik didih. Ketika oli itu mendidih, uap yang dihasilkan dari oli itu berlipat-lipat. Untuk kendaraan yang tidak memiliki fitur cut off mesin, alias dia tidak otomatis mematikan mesin pada suhu tinggi, itu potensi runway itu sangat besar. Jadi untuk Captiva sendiri itu kalau KFL ini kemungkinan sudah ada, jadi tidak usah khawatir, sudah ada cut off mesinnya. Kalau NFL kayaknya belum, tapi kayaknya. Jadi kalau oli itu sudah overheat, oli itu mendidih. Ketika mendidih uapnya itu berlipat-lipat, dan dia kalau ada kebocoran misalnya di as turbo atau di selang PCV-nya jebol misalnya, itu akan dihisap oleh masuk ke intake, dan di situ akan dikompresi dan akan meledak. Jadilah ledakan. Itu baru masuk akal. Walaupun itu oli masuk ruang bakar itu dalam jumlah banyak, tapi dalam kondisi tidak overheat, dalam bentuk oli cair, itu tidak bisa dikompresi. Seperti itu. Jadi kalau kita gentong misalnya belum ada dana, terus kita itu nunggu tarikan masih enak, masih bisa dibawa, kita cukup tambah oli, berhubung belum ada dana, itu tidak masalah, jangan takut. Yang penting tidak terjadi overheat, seperti itu. Misal PCV-nya jebol, banyak oli keluar dari situ, tidak usah khawatir, itu juga kalau tidak overheat tidak akan terjadinya diesel runway. Jadi kalau kita paham penyebabnya, tentu kita bisa mencegah
Misalnya mobil kita itu overhead pada kondisi macet, kita usahakan kita dinginkan dulu, atau dalam kecepatan tinggi misal di tol itu jangan dipaksa, kita pelan-pelan sampai kita benar-benar penyebabnya itu terselesaikan. Misalnya overhead di tanjakan, jangan dipaksa terus-terus nanjak. Kalau tanjakannya masih banyak, kita berhenti istirahat. Seperti itu sampai penyebab overhead itu kita temukan. Jadi jangan, kalau menganalisa sesuatu itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak menakut-nakuti orang, dan juga kita bisa mencegah. Seperti itu. Di YouTube itu tidak ada satupun itu yang saya tonton sampai saya buat video ini. Ya rata-rata ya hasil karena gentong jadi oli masuk ruang bakar, nanti di runway ada yang turbo jebol, nanti olinya masuk ruang bakar, ada yang PCV jebol. Seperti itu. Jadi syarat bahan bakar bisa dikompres itu syaratnya ya harus benar-benar mengabut sempurna, mendekati gas. Itu sama seperti oli itu kalau dipanaskan atau overhead mencapai titik didih, apalagi panasnya itu berlebih-lebihan, itu berlipat-lipat. 1 liter oli itu kalau kita taruh di penggorengan, kita panaskan, itu 1 menit dia habis menguap. Perkiraan 1-2 menit habis. Itu sama seperti kita menggoreng tempe. Jadi overhead itu terjadi di dapur juga, yaitu waktu menggoreng tempe. Misalnya ibu kita goreng tempe, nanti ada tamu datang, dia lupa. Itu kalau mendadak minyak yang di penggorengan itu menguap habis, itu masih untung. Kadang itu langsung tersulut api dari bawah, soalnya uapnya minyak itu sangat mudah terbakar. Jadi dia itu menjadi gas. Ya sama seperti itu. Jadi di runway itu karena overhead, oli menguap dengan cepat berlebihan masuk ke ruang bakar. Dan di situ karena dia sudah berubah menjadi gas, wujudnya itu dikompresi dan dia terjadi ledakan. Jadi hati-hati dengan overhead. Jalur pendinginan itu yang menyebabkan overhead itu harus bersih luar dalam. Jalur pendinginan. Jadi selang-selang kecil, selangan itu kalau kita membersihkan itu bersihkan luar dan dalam. Untuk radiator itu jangan cuma dikorok di dalam, tapi radiator bagian luar juga dibersihkan. Nanti kalau ada sirip-siripnya itu yang banyak yang penyok-penyok misalnya, kita sisir ulang. Jadi disisir biar udara lewat itu lancar. Seperti itu untuk radiatornya. Jadi diesel runway ini sangat penting untuk kita ketahui penyebabnya agar kita bisa mencegah. Jangan cuma karena gentong nanti jadi diesel runway karena oli masuk ruang bakar nanti terjadi diesel runway. Jangan cuma seperti itu, soalnya oli itu tidak bisa dikompresi dan jadi bahan bakar mudah terbakar dan jadi ledakan di ruang bakar itu. Kalau oli itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi sarannya ya harus ngabut sempurna. Seperti itu.
Jadi kalau terjadi ginger runway itu yang pertama kita lakukan adalah tenang, jangan panik. Kalau mobil kita manual itu kita masukkan gigi paling tinggi, misalnya giginya sampai 5, kita masukkan gigi 5. Terus kita lepaskan kopling pelan-pelan seperti itu. Kalau untuk matic itu ya satu-satunya jalan itu ya cuma menyumbat ini selang hawa ini. Kalau kita punya alat ya itu kita buka ini obeng, pakai obeng ya. Pokoknya dengan cepat, jangan pergi. Tidak mungkin itu mesin meledak, itu enggak. Jangan takut, harus tenang. Lalu ini kita sumpal dengan kaos bisa, dengan sendal juga bisa. Misal kita selangnya itu seperti ini, lembek, kan lembek. Berhubung kita tidak ada obeng atau panik atau ada teman lain tunggu cari obeng misalnya, untuk melepas ini kita tekan ini. Kalau perlu pakai 2 buah kayu gitu. Ini jangan sampai keluar, jangan sampai masuk udara. Ketika dia tidak dapat udara, itu tidak bisa dikompresi ya, dia akan kekurangan oksigen dan segera mati. Mesin baru pun potensi terjadinya runway itu juga ada kalau dia overhead. Yang jadi masalah itu kalau yang bawa itu ibu-ibu, pasti dia lari, tidak menyelamatkan kendaraannya. Apalagi orang-orang yang tidak paham itu ya pasti menjauh, membiarkan sampai mati sendiri. Itu akibatnya bisa setang bengkok lah, dia ngejim, lama-lama ngejim kehabisan oli, ngejim nanti turun mesin. Kalau turun mesin yang rusak itu sedikit ya, misalnya linernya saja itu sampai setang bengkok dan lain-lainnya itu parah ya, harus ganti mesin baru seperti itu. Jadi kalau jalur pendinginan itu harus bersih ya, radiator itu seperti ini kan bersihkan seperti itu. Oke, apalagi mungkin segitu saja ya. Jadi di runway itu penyebabnya overhead, oli mendidih. Nanti dia kalau ada kebocoran di selang PCV ini, diesel turbo, gas turbo, dan gentong itu ada potensi. Jadi ada 3 jalan untuk oli itu masuk ke ruang bakar, yaitu ini selang PCV, seal as turbo. Jadi kalau jebol itu oli masuk ke dalam sini. Jadi sealnya di sini, asnya nanti masuk ke turbo atau gentong, itu juga ada kemungkinan. Jadi harus hati-hati, jangan sampai mobil kita itu overhead dan kita paksa. Oke, terima kasih.